Sebenarnya, siapa sih yang pegang kendali hidup kita? Diri kita sendiri? Keberuntungan? Atau mungkin takdir? Ini pertanyaan yang dalam banget ya kan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah kerangka berpikir yang sangat menarik dan kuat untuk memahami apa itu kendali yang akarnya ada di dalam keyakinan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat model psikologi yang udah umum banget soal kendali. Terus, kita akan bahas di mana letak kurangnya model itu, terutama buat orang-orang yang religius. Habis itu, kita akan kenalan sama model baru yang namanya kendali ilahi dalam Islam, atau DCI. Kita bedah jadi 3 pilar utamanya, lihat gimana ketiganya nyambung, dan yang terakhir, kenapa semua ini penting banget di dunia kerja. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Di dunia psikologi, ada satu konsep yang terkenal banget, namanya locus of control, atau pusat kendali. Coba deh renungin pertanyaan ini sebentar. Kamu ngerasa sebagai kapten kapalmu sendiri, atau cuma penumpang aja? Jawaban kamu itu bisa jadi petunjuk besar tentang cara kamu melihat dunia dan peran kamu di dalamnya. Nah, inilah inti dari konsep pusat kendali tadi. Jadi, intinya gini nih. Model klasik dari Julian B. Rother ini seolah-olah membagi kita jadi 2 kubu. Yang pertama, orang dengan pusat kendali internal. Mereka percaya merekalah yang pegang setir. Motonya, gue yang bikin ini terjadi. Di sisi lain, ada orang dengan pusat kendali eksternal. Mereka ngerasa ada kekuatan di luar diri mereka, entah itu nasib, keberuntungan, atau orang lain yang nentuin hasil akhir. Motonya, ya kejadiannya emang gini. Model ini sebetulnya berguna banget, tapi ada tapinya. Model ini punya kelemahan besar, terutama kalau udah menyangkut soal keyakinan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Nah, ini dia masalahnya. Skala psikologi yang ada seringkali bingung pas berhadapan sama orang yang sangat religius. Kalau ada orang bilang, hasilnya saya serahkan sama Tuhan, model lama mungkin langsung cap orang itu sebagai orang yang pasif, yang punya kendali eksternal, kayak orang yang nyerah aja sama takdir. Padahal, bagi orang beriman, itu justru sebuah tindakan percaya yang aktif, bukan pasrah tanpa daya. Beda banget kan? Dan ini bukan cuma omongan baru loh. Para peneliti udah sadar soal masalah ini dari puluhan tahun yang lalu. Seperti yang ditekankan di kutipan ini, model yang ada itu gagal menangkap nuansa keyakinan. Percaya sama kekuatan yang lebih tinggi, itu nggak sama dengan pasrah sama keberuntungan. Keduanya butuh cara pandang yang berbeda. Nah, buat ngatasin bolong tadi, muncullah sebuah model yang jauh lebih kaya nuansa yang digali dari teologi Islam. Model ini menawarkan cara yang lebih akurat untuk memahami hubungan antara keyakinan dan tindakan kita. Kenalan yuk sama konsep kendali ilahi dalam Islam atau DCI. Ini adalah model yang berpusat pada Tuhan atau teosentris. Model ini nggak maksa kita milih antara kendali ada di tangan gue atau semua udah takdir. Enggak. Justru DCI ini menggabungkan keduanya. Jadi manusia punya tanggung jawab buat usaha semaksimal mungkin, tapi di saat yang sama kita percaya sepenuhnya sama rencana Tuhan dan menerima apapun hasilnya. Oke, terus gimana cara kerjanya? Gini, konsep DCI ini dibangun di atas 3 pilar yang saling nyambung dan bekerja barengan. Yuk kita bedah satu persatu. 3 pilar itu adalah ikhtiar, tawakal, dan qadar. Atau gampangnya, usaha, percaya, dan menerima. Penting nih, ini bukan langkah 1, 2, 3 ya, tapi 3 elemen yang saling mengikat dan membentuk satu pola pikir yang utuh. Pilar pertama, ikhtiar. Ini adalah bagiannya kita sebagai manusia. Ini tanggung jawab kita buat bikin rencana, kerja keras, dan bertindak. Dalam kerangka DCI, Tuhan gak mau kita cuma duduk manis nunggu takdir. Dia justru memerintahkan kita buat pakai akal dan kemampuan yang udah dikasih. Inilah bagian gue yang bikin ini terjadinya versi DCI. Lanjut, tawakal. Nah, pilar kedua ini yang sering disalahpahami. Ini bukan kepasrahan yang pasif. Tawakal itu adalah kepercayaan aktif yang muncul setelah kita melakukan ikhtiar, setelah kita berusaha mati-matian. Ini yang jadi sumber kekuatan mental dan ketangguhan. Keyakinan bahwa setelah kita melakukan bagian kita, hasilnya ada di tangan yang jauh lebih besar dari kita. Dan yang terakhir yang jadi fondasinya adalah qadar. Ini adalah keyakinan mendasar pada ketetapan ilahi. Qadar inilah yang memungkinkan seseorang menerima hasil apapun, mau itu sukses atau gagal, dengan lapang dada. Ini bukan soal kalah atau menyerah, tapi soal menemukan makna dan pelajaran di setiap kejadian. Percaya bahwa selalu ada hikmah di baliknya. Oke, sekarang kita coba gabungin semuanya ya. Jadi apa sih yang bikin model DCI ini beda banget dan mungkin lebih pas? Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat, pusat kendali yang klasik, itu sekuler, fokusnya cuma ke manusia. Terus ada juga pusat kendali Tuhan,
yang coba masukin Tuhan tapi seringkali cuma sebagai faktor eksternal lain. Nah, kendali ilahi dalam Islam atau DCI ini beda total. Dasarnya berpusat pada Tuhan. Dia menggabungkan usaha dan kepercayaan dan melihat kendali ilahi itu sebagai sistem yang aktif dan memberdayakan. Hasilnya, mendorong kita untuk berusaha sekaligus jadi lebih tangguh. Dan yang paling penting nih, ini tuh bukan sekedar ide atau filosofi doang. Ini semua didasarkan sama riset yang kuat. Gambar ini namanya Research Onion. Ini model yang nunjukin gimana riset akademis yang serius itu dilakukan. Intinya, kerangka DCOI ini dibangun pakai metode yang beneran, yang ketat, jadi bukan cuma punya makna secara teologis, tapi juga valid secara ilmiah. Oke, dari tadi kan kita ngomongin konsep. Sekarang, gimana aplikasinya di dunia nyata? Kenapa pemahaman kayak DCI ini penting banget dalam konteks profesional, baik buat karyawan maupun buat para pemimpin? Kalau kerangka DCI ini diterapkan di tempat kerja, dampaknya bisa luar biasa. Orang yang punya pola pikir ini bisa jadi ngelihat kerjaannya bukan cuma sebagai tugas, tapi sebagai bentuk ibadah. Ini bisa bikin motivasi dan rasa tanggung jawabnya meroket. Ini juga bikin orang jadi super tangguh, karena kegagalan nggak dilihat sebagai akhir dunia, tapi cuma bagian dari rencana yang lebih besar. Ini mendorong etos kerja yang kuat, dan bisa banget ngurangin perilaku negatif kayak malas-malasan atau korupsi, karena pertanggungjawaban utamanya tuh langsung ke Tuhan. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungin. Terlepas dari apapun keyakinan pribadi kita, memahami kerangka berpikir seperti kendali ilahi dalam Islam ini ngingetin kita bahwa ada banyak banget cara untuk melihat dunia. Dengan kita menghargai perspektif yang berbeda tentang kendali, motivasi, dan makna hidup, kita tidak cuma jadi lebih empati, tapi juga jadi pemimpin dan rekan kerja yang lebih efektif, yang bisa menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa dipahami dan bisa berkembang.